Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Muhammad Sarif dari Sarif Renovasi Rumah. Oke, jadi melanjutkan video yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang tips memilih tukang bangunan harian. Yang harian ya. Nanti kita bahas juga borongan. Tapi hari ini kita fokus ke harian. Jadi sudah saya tuliskan di laptop saya, tapi nggak usah diedit ya. Jadi langsung disimak aja. Ini tips, sekedar tips saja bisa nanti bisa dipraktekkan juga. Jadi yang jelas kalau memilih tukang harian, pertama kita lihat pengalamannya ya. Jadi kalau misalkan Anda mempunyai rumah baru, paling nggak tetangganya punya referensi pengalaman, atau kalau sekarang memiliki rumah di perantauan berarti nanti bawa tukang dari kampungnya misalkan, karena sudah tahu pengalamannya seperti apa. Jadi pengalaman si tukang bangunan itu juga sangat berpengaruh tentang tips kita untuk memilih tukang bangunan yang sesuai gitu ya. Yang kedua adalah cocokkan dengan keahliannya. Jadi jangan salah, tukang bangunan kadang-kadang juga mempunyai apa ya, keahliannya ya masing-masing gitu. Ada yang dia terampil sekali di bidang las misalnya, di bidang pasang keramik dia rapi, tapi giliran master kurang, misalkan ada yang seperti itu. Jadi apa yang kita butuhkan atau apa yang kita renovasi, nah itu benar-benar spesifikasinya pas dengan tukangnya. Misalkan kalau dari kampung itu biasanya tukang batu, batunya bagus, masang batunya bagus, berarti nanti buat pondasi bagus gitu. Tapi biasanya kalau di kampung masih pakai batu bata, di sini pakai hebel, dan nanti itu kita juga harus tanya dulu tuh bagaimana bisa rapi atau enggak juga kalau memasang hebel, karena batu bata dan hebel secara prinsip sama untuk tembok, tapi secara pemasangan sangat berbeda. Kalau batu bata kan menggunakan pasir dan semen adukan gitu ya. Kalau misalkan hebel cuma pakai semen yang lem, atau biasanya kita sebut MU dari mortal utama yang banyak dipakai oleh tukang-tukang itu. Nah, biasanya itu juga harus kita tahu dulu. Walaupun sekarang di kampung juga sudah banyak yang memakai hebel, tapi kadang-kadang karena perbandingannya bakalan lebih kuat batu bata mungkin, atau mudah didapatkan mungkin gitu. Kalau batu bata di kampung masih mudah didapatkan. Kalau di sini kan udah kebanyakan, misalnya di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek lah, itu sudah rata-rata menggunakan hebel gitu ya. Jadi spesifikasinya juga kita harus ketahui dulu. eh Iya, tukang kayu misalkan, kalau di kampung kan biasanya tukang kayunya jago. Nah, kita ingin membuat pintu dan kusen. Nah, kita panggil tukang. Ternyata tukang itu tukang bangunan, belum tentu tahu tentang kayu. Terus kalau memasang kanopi, biasanya ada yang dulu kanopi pakai kayu misalkan ya. Bahkan zaman dulu banget pakai bambu, tapi sekarang sudah beralih ke baja ringan, atau ada juga yang pakai besi holo gitu ya. Jadi galvanis misalnya. Jadi apa yang kita mau ya kita sesuaikan dengan spesifikasi si tukangnya. Jangan nanti tukang kayu kita panggil untuk bikin kanopi, tapi kanopinya besi holo yang butuh dilas, yang pakai twin light misalnya, atau ya apalah yang agak susah dimengerti oleh tukang-tukang kadang-kadang gitu kan, karena kita biasanya sebagai customer itu modal searching ya. Jadi nanti biasanya bahasanya beda antara bahasa yang eh, biasa ada di Google gitu dengan bahasa mereka itu kadang-kadang berbeda gitu ya. Jadi ya itu tadilah, melanjutkan masih tentang itu, yaitu komunikasi. Kita juga harus memilih tukang sebelum menentukan, yaitu komunikasinya harus benar, harus balance antara apa mau kita dan juga apa maunya si tukang ini nih.
Jadinya kita butuh apa, tukang itu biasanya ikut apa kata kita. Cuma kadang-kadang tukang juga mempunyai pendapat karena pengalamannya. Jadi kita juga harus terbuka untuk itu. Misalnya Anda pengen apa ya contohnya? Anda pengen pagarnya pakai besi. Nanti ditutupnya juga pakai besi full gitu. Tapi ternyata di daerah situ airnya zat asamnya tinggi atau daerah pesisir ternyata payau airnya. Makanya akan cepat korosif, akan cepat karatan gitu ya. Mungkin si tukang pagernya menyarankan untuk oh boleh pakai besi tapi tipe besinya galvanis misalnya itu agak awet dibandingkan besi biasa gitu kan sama-sama kopong tapi biasanya bakalan lebih mahal tapi lebih kuat atau lebih tahan lama atau mungkin disarankan menggunakan bahan lain misalkan stainless atau apa yang itu lebih bagus jadi perbandingannya pasti ya si tukang bakalan mengerjakan apa mau customer tapi kalau mereka berpendapat ya kita harus terbuka terhadap pendapatnya karena pengalaman mereka lebih baik daripada kita biasanya seperti itu jadi komunikasi aja terus kita juga sebelum ngiyain gitu ya sama si tukang bangunannya kita juga perlu tahu setelah mencocokkan tadi misalkan mengerjakan kamar mandi kita tanya ini bakalan selesai berapa hari ya bang nah, terus kita tanya satu paket atau satu orang bebas biasanya kalau satu paket berarti satu tukang satu kenek misalkan gitu ya itu paketannya berapa bang gitu misalkan yang tukangnya 180 keneknya 120 berarti itu kan 300 satu paket gitu berarti per hari 300 nah itu selesai berapa hari bang misalkan seperti itu kalau misalkan dia bilang 5 hari atau 6 hari ya kita kalikan aja berarti pengeluaran untuk tukang seperti itu segitu gitu ya tapi kalau misalkan tidak sesuai sama kok lama nah, kita kadang-kadang tidak tahu bahwa misalkan mengerjakan kamar mandi bongkar bak kamar mandi beton itu bisa memakan beberapa hari karena atau bongkar keramik dinding itu juga memakan waktu yang lama walaupun kelihatannya hanya bongkar gitu ya jadi walaupun merusak itu tapi juga membutuhkan waktu lama karena keramik dinding kamar mandi itu menggunakan semennya banyak biar nempel gitu ya jadi ketika dibongkar juga akan lebih susah tuh selanjutnya eh ini perlu nggak perlu ya kadang-kadang kita juga perlu membuat kontrak tercatat tertulis walaupun sederhana gitu nanti kalau nyelewengnya itu terlalu jauh padahal kesepakatan awal misalkan 1 minggu gitu kan kita udah prediksi 1 minggu berarti 7 hari kali 300.000 2.100.000 nah ternyata oh dikerjakannya sampai 2 minggu atau sampai 10 hari misalnya kalau 10 hari mungkin ya masih ada tenggak karena kita nyuruh apa lagi itu beda lain cerita lagi ya tapi kalau dengan estimasi yang sama tidak terkendala cuaca lah kok tapi nyeleweng dari estimasi awal nah itu dia jangan lupa juga kalau belum kita kenal mintalah KTP-nya misalkan seperti itu karena walaupun bukan pemborong rawan juga misalnya biasa kalau itu kan ya biasalah namanya juga pekerja kerja di rumah kita ada sesuatu walaupun kita nggak mencurigai seseorang ya tapi karena harian lepas gitu ya jadi ya siapa tahu nanti karena kerja di dalam rumah atau apa bolehlah kita ambil fotokopi KTP misalnya atau identitas lainnya kalau kita nggak kenal gitu ya kalau kita udah kenal mah jelas rumahnya di mana si tukang itu ya aman-aman aja tapi kalau misalkan ambil tukang dari luar ya itu kadang-kadang perlu juga nah kita ulang lagi kenapa kita harus memakai tukang harian aja cukup menggunakan tukang harian aja tanpa kita memilih tukang borongan
Tukang harian dan tukang borongan pasti beda ya. Nah, tukang harian ini boleh kita pakai ketika pertama anggaran kita terbatas. Jadi kadang-kadang kalau anggaran kita terbatas, kalau kita tukang borongan kan udah jelas, misalkan habis 20 juta, ya udah kita harus ada termin 1, termin 2 sampai kesepakatannya berapa, misalkan 25, 25, 25, 25 berarti 25%, 25% gitu kan, berarti bayar 4 kali. Kalau habisnya 20 juta berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Itu harus, nah tukangnya borongan. Tapi kalau tukang harian, misalkan dana prediksi 20 juta, tapi ternyata habisnya 25 juta. Nah, pas di 20 juta ini kita berhenti pun tidak masalah. Ya karena kan yang tukangnya kita bayar harian ya, bukan bukan sistemnya borongan. Terus jadi ada juga kemungkinan berhenti di tengah-tengah ketika budget kita ternyata terbatas atau sudah terpakai semuanya gitu. Itu boleh. Terus juga kita pakai tukang harian boleh ketika pekerjaannya itu sederhana. Pekerjaan sederhana misalnya selesai dalam waktu 1 minggu. Pembuatan misalkan ganti keramik atau misalkan ngecat. Bolehlah tukang harian. Misalkan bikin kanopi yang ya kanopi aja yang bisa selesai 3 sampai 4 hari. Kanopi baja ringan kalau rumah subsidi depan biasa 6 10 6 kali 10 itu berarti depannya biasa 6 kali 4. Nah, bolehlah itu atau 6 ya 6 kali 4. Kalau 5 12 berarti 5 kali 4 itu. Boleh kalau 6 ya. Kalau 6 10 6 kali 4, kalau 5 12 ya 5 kali 4 juga gitu. Jadi kalau untuk kanopi-kanopi ringan seperti itu bangun dari awal bolehlah pakai tukang harian itu ya kalau sistemnya baca ringan misalnya. Kalau ngelas saya kira tukang las biasanya sih borongan ya, jarang yang mau harian gitu. Jadi tadi kenali dulu sebelum Anda menentukan tukang harian atau memilih tukang harian, dan pekerjaan-pekerjaan ringan saja yang harusnya kita memakai tukang harian atau anggaran kita terbatas sehingga kita diharuskan untuk memakai tukang harian karena takut berhenti di tengah-tengah nantinya seperti itu. Tapi ya itu semua adalah pilihan, kita hanya menyajikan gitu. Kita juga masih belajar tentang hal-hal seperti ini. Semoga membantu khususnya untuk Bapak Ibu yang sedang membangun rumahnya atau berkeinginan untuk membangun rumahnya. Terus tambahan sedikit, setelah Bang ini kira-kira selesai berapa hari, tanya aja di situ, Bang, kira-kira saya harus belanja apa aja nih? Di situ tentukan berapa aja biasanya, terus jumlahnya berapa, misalkan pasirnya berapa, semennya berapa, keramiknya berapa. Bapak Ibu bisa menyusun RAB sederhana sendiri. Di RAB sederhana sendiri, nanti totalnya berapa, harga-harga bisa kok cek-cek di toko online atau cek-cek langsung ke toko bangunan yang pengen dituju, walaupun hanya nanya sebenarnya nggak apa-apa sih toko bangunan juga. Terus hasilnya RAB sederhana kita ini kita tambahkan dengan budget si tukangnya, ketemu deh hasilnya, oh berarti saya kira-kira habisnya sekian nih gitu. Berarti sudah tahu sebelum Bapak Ibu memulai pekerjaannya gitu. Itu untuk tips memilih tukang bangunan harian. Kalau selanjutnya berarti kita akan bahas tips memilih tukang bangunan yang borongan. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya tahu video kita selanjutnya. Oke, jangan lupa di share juga kepada teman-temannya di grup WA, di status WA, di Facebook, di apa, supaya Bapak Ibu yang lain, teman-temannya juga tahu tentang bagaimana tips ala Syarif renovasi rumah untuk memilih. Hari ini adalah tukang harian. Besok mungkin ada tips-tips lain atau silakan komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di YouTube atau bisa WA ke nomor yang sudah tertera di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.